Sweet Angelia Dewi Lestari bersama dua bapak-bapak eksis ini dengan tema Smart Trend di mata bapak-bapak. Wah, ini kita bapak-bapak muda ya. Udah tua kok Ade. Enggak di sini. Muda. Di sini ada Pak Ade dan ada Pak Yudi Christian. Perlu kalian semua ketahui bahwa dua bapak ini adalah merupakan guru saya di sekolah SMP dulu, dan sekarang saya berkesempatan untuk bisa podcast bersama, bercerita bersama. Alhamdulillah, teman-teman, di sini kita agak sedikit berbeda dari backgroundnya, juga kita agak berbeda di bulan yang penuh berkah, di bulan puasa. Di sini bapak-bapak muda ini sedang ada project bersama nih, jadi saya penasaran untuk gimana sih perjalanannya gitu. Saya akan coba cerita-cerita di sini. Bapak-bapak di sini sehat? Cuma sekarang jam-jam lapar ya. Soalnya ini udah rawan banget jamnya ya, dimana perut udah semakin banyak panggilan dan udah nggak connect, tapi insya Allah kita connect di sini. Harus tetap semangat. Di sini kan bulan puasa itu identik dengan pesantren Ramadan, dan kebetulan juga di pesantren Ramadan ini Pak Ade dan Pak Yudi ada kolaborasi nih. Jadi mau tahu dong Pak ceritanya tentang bagaimana persiapan antara dua bapak-bapak ini berkolaborasi dan berkoordinasi supaya Smart Trend ini dapat menarik perhatian Gen Z terutama. Siapa dulu? Ustaz dulu. Oke, baik. Di siswa SMP tidak semuanya pesantren. Jadi ini menjadi momen buat kita semua untuk mengenal seperti apa sih pesantren. Sehari-hari kita melakukan atau kita sebagian siswa itu belum mengenal mengikuti pesantren. Jadi ini menjadi momen di bulan suci Ramadan ini mengenal pesantren itu seperti apa. Nah, kita sehari-hari melakukan pembelajaran umum matematika dan sebagainya. Nah, jadi di bulan puasa ini menjadi momen bahwa ada pesantren itu mendalami dan mempelajari ini ya, mendalami ilmu agama dari sejarah Islam itu menjadi lebih dalam, lebih luas. Kalau menurut saya pribadi, kebetulan saya sebagai siswanya dan Pak Ade ini adalah adik kelas saya waktu SMP dan sekarang menjadi bidang keahlian. Tentunya kita untuk menciptakan pembelajaran yang sehebat ini pasti ada yang namanya kolaborasi dan berkoordinasi ya. Tentunya saya beserta teman-teman OSIS dan juga Pak Ade mencoba memberikan sebuah ruang yang dimana ruangan tersebut itu harus diisi dengan hal-hal yang paling positif tentunya, apalagi di generasi Z ini kan siswa itu mau tidak mau kita itu harus mampu merancang sebuah strategi pembelajaran yang keren gitu, dimana anak-anak tersebut itu minimalnya menarik dan tertarik kepada kita ketika kita akan membuat sebuah pembelajaran untuk PAI khususnya ini ya Pak, lebih kepada mereka itu mengkaji kemudian potensi-potensi yang mereka miliki itu bisa tersalurkan. Kan kita juga besok Pak Ustadznya kalau saya alumni ya Pak dari sini. Iya, alumni yang sekarang dia itu di SMK Maja kalau nggak salah diundang. Itu adalah wujud daripada bahwa praktik baik di sekolah ini tuh dikembangkan gitu seperti itu. Jadi
kita itu mau bermitra dengan siapapun untuk hal-hal yang positif. Sekali, jadi mungkin di bulan ini adalah bulan kesempatan di mana kita memperkenalkan ya Pak pesantren Ramadan itu, apalagi tidak banyak waktunya, mungkin hanya sebulan atau mungkin dalam satu tahun hanya satu kali adanya. Dan terus juga tadi juga Pak Yudi menyebutkan Pak Yudi bermitra dengan alumni, itu keren banget sih sebagai bentuk dari hasil dari sekolah Kita ini gitu ya, dari kita sebenarnya, sendiri gitu. dari kita untuk kita buat kita Betul. sendiri. Betul. Nih kan sekarang itu kita ada di zaman yang modern, maju dan modern, apalagi anak-anaknya yang disebut dengan Gen Z nih Pak. Gimana sih menerapkan pesantren Ramadan di era Gen Z ini? Nah, era Gen Z atau era milenial ya, teknologi alhamdulillah di Islam itu tidak membatasi teknologi itu, welcome terhadap teknologi, tapi dengan catatan bagaimana, dengan catatan bahwa harus ada filter atau batasan dari ini atau penyaring ya Pak, dari teknologi yang tercipta di masa-masa. Dari saya sih lebih kepada apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz tadi, ini udah benar. Kita itu di Gen Z ini harus lebih banyak penyaringan seperti itu ya. Cuman kalau di saya pribadi untuk di Gen Z ini bersama Pak Ade kita sebenarnya udah memfasilitasi siswa dengan digitalisasinya gitu. Kayak misalkan kita hari ini materinya apa, itu ada sebuah promo gitu ya. Kayak kan kalau sekarang anak-anak itu lebih kepada apa namanya, medsos. Jadi medsos itu adalah daya tarik bagaimana caranya supaya mereka itu mampu dan mau masuk di dalam ruang medsos tersebut gitu. Jadi kayak misalkan sebelum kita mengadakan kegiatan semacam ini kan Pak Ade juga dulu sempat bikin podcast ya kalau salah, bikin podcast tentang persiapan Ramadan, kemudian juga ada materi yang akan dibawakan. Sebenarnya untuk materi yang dibawakan juga materinya pun sama, cuman mungkin kata-kata yang diubah untuk bisa dimasukkan ke Gen Z. Misalkan materinya tentang sholat kalimah, kan bisa aja misalkan jadi praktik baik dalam berakhlak untuk menuju manusia yang selalu berevaluasi diri atau menuju perbaikan diri di masa yang akan datang. Jadi kata-katanya itu yang paling tajam yang bisa dipakai untuk Gen Z tersebut. Gitu. Ada modifikasi ya seperti itu sebenarnya, menyesuaikan dengan zaman yang sekarang gitu. Jadi kita itu tidak boleh kalah, tidak boleh ya intinya kita harus selalu update dan selalu upgrade gitu. Kalau kata harus selalu update gitu lah, seperti itu sih. Keren sekali. Terus nih, kan banyak ya anak muda yang ikut pesantren Ramadan karena terpaksa nih Pak, dalam tanda kutip ya. Itu bagaimana cara agar mereka bisa tetap menjalankan ibadah? Ya, baik. Kita itu harus bisa belajar untuk bersabar dan menerima ilmu dengan kesabaran tersebut, seperti itu. Agar tidak terpaksa. Mungkin bisa saja dari masalah nilai ya Pak, gitu ya, mungkin nilai dan sebagainya. Tapi patut kita garis bawahi bahwa ilmu-ilmu yang kita dapat dari pesantren Ramadan ini itu adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting bagi kehidupan kita ke depannya, seperti itu. Rasanya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau menurut pandangan saya, terpaksa itu harus ada. Kenapa? Tanpa dipaksa kita tidak akan pernah bisa berkarya guys ya. Jadi seperti itu, catat, gak dipaksa gak berkarya. Jadi
yang namanya dipaksa itu kalau dipaksanya dalam arah positif itu keren sekali. Tapi jangan sampai kalian itu harus dipaksa terus ke arah yang negatifnya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena sebenarnya kalau misalkan pesantren Ramadan itu disebutkan dipaksa, emang dipaksa. Kenapa dipaksanya? Dipaksa menahan hawa nafsu, dipaksa menahan godaan, dipaksa untuk tidak melihat yang godim, dipaksa harus berbuat baik, dipaksa untuk selalu beribadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan maghfirah gitu ya, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, dan tentunya di Ramadan ini adalah bulan yang selalu dilipat gandakan dalam setiap kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena kita kalau misalkan tidak berbenah di bulan ini, mau berbenah lagi di bulan kapan? Orang yang paling istimewa adalah orang yang selalu menunggu Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang penuh segalanya kalau menurut saya pribadi dengan Pak Ustadz ini. Seperti itu mungkin. Oke, jawabannya ya sangat keren sekali. Mungkin dengan menghadapi konsep ini kita Prosesnya yang mungkin bisa dikatakan berbeda. Kalau dulu itu kan anak-anak itu sering banyak banget orang yang bilang kalau anak sekarang itu berbeda dengan anak zaman dahulu. Ya teman-teman yang di rumah, buat seluruh orang tua dan juga siapapun, kita harus mau menyadari bahwa yang namanya proses zaman itu kan selalu ada fase berbedanya. Mau tidak mau berbeda zaman, berbeda lagi dengan manusianya gitu kan. Karena setiap orang itu selalu ada masanya, dan setiap masa pasti ada orangnya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membandingkan menyamakan, tetapi setiap potensi pada zaman itu pasti sesuatu. mewujudkan dan menjadikan para remaja ini smart kan? Paling Iya. dari awal kegiatan itu saya sampai dulu semuanya itu dibantu dengan baik, dan kedepannya harus lebih bagus lagi, harus lebih baik lagi, harus lebih bagus lagi. Mungkin Oke, kalau menurut saya sih OSIS itu ya sebagian daripada masuknya sebuah visi dan misi yang diciptakan dan diselaraskan dengan visi misi sekolah, di mana visi misi sekolah kan mewujudkan sekolah ini yang berakhlak. Tentunya akhlak itu bisa didapatkan sedikit-sedikit untuk diselaraskan dengan program OSIS begitu ya. Karena di program OSIS itu kan ada yang namanya mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah, kemudian berwawasan global, adaptif. Nah, ini adalah sebagai bukti nyata daripada program OSIS untuk dikolaborasikan dengan setiap guru mata pelajaran yang sesuai dengan bidang dan punya program. Kebetulan Pak Ade ini adalah pembina bidang kerohanian di OSIS, sehingga anak-anak dapat cepat untuk beradaptasi dengan Pak Ade bagaimana cara nyusunnya. Misalkan agenda ini kita tuh mau bikin apa di Ramadan kali ini, itu peran-peran mereka itu sebenarnya menciptakan ruang untuk merekanya itu sendiri, bagaimana caranya mereka supaya kedepannya itu punya gambaran gitu. Jadi banyak sekali yang bilang kalau nah sih buat apa sih OSIS itu gitu kan. Saya luruskan kalau OSIS itu sebenarnya proses pendewasaan buat kalian untuk menuju hidup di masa depan. Karena mau tidak mau yang namanya sekolah itu dengan OSIS bisa dikatakan sebagai miniatur negara kecil-kecilan. Nah, negara juga sama seperti itu kan, ada menteri agamanya gitu kan, kemudian ada yang di bawahnya ya, itu adalah bukti bahwa kalian itu sebenarnya sedang berproses gitu ya. Apapun pembelajarannya yang kita dapatkan ya tentunya kita jangan pernah tidak selalu untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siapapun, karena sehebat apapun kita, semaksimal apapun kita, tentu
kita itu akan lebih baik dan lebih indah kalau kita selalu bekerja sama. Iya, betul itu ya. Jadi koordinasi dan kolaborasinya sangat terlihat sekali di sini ya. Jadi bisa teman-teman juga semakin hidup sekali, sangat ramai ya, lancar gitu, sampai nanti ada di hari terakhir ya Pak besok. Berarti totalnya berapa ya Pak? Ya, dan saya sangat bersyukur buat semuanya. Kenapa? Karena saya bisa bergandengan langsung dengan sesama yang muda gitu ya. Jadi kalau yang Bapak-bapak muda. sama-sama muda ini Oh, kita iya. menciptakan inovasinya tuh. Oh iya betul. Selalu eksis nih. Iya. Kalau market apa sih Pak? Smart Man Saya itu tanya tadi. mungkin kalau misalkan di secara umum Smart Man itu adalah lebih kepada pendidikan yang didasarkan pada pesantren Ramadan pada saat bulan Ramadan. Kalau di kita itu saya sedang ngobrol sama Ketua OSIS di Bekasi. Smart Man itu adalah sobat Nedara bintang pesantren. Kalau di Nedara Sobat Nedara kita kita pesantren. jadi kita sebagai warga negara sekolah umum jangan kalah akhlak akademiknya oleh anak-anak yang berada di pesantren. Ya. Nah, akhir Pak. Dan bukan. buat tahun depan gitu Pak, gimana? Pesan alhamdulillah kalau alhamdulillah berjalan di jalan kemarin sangat baik. Dan harapan Bapak tahun depan lebih baik lagi, ada inovasi-inovasi baru, ada mungkin sekarang dari sekitar Ustadz dari sekitar ya, sekitar wilayah kita, mungkin mudah-mudahan tahun depan kita dari luar daerah. Amin. Itu harapan semua gitu ya. Doakan semuanya. Dan mungkin Pak 3 hari itu cukup sebentar ya Pak. Ya harapan tahun depan kita bisa Sebulan full. Sebulan. aduh Amin ya. Amin. ya. Yang penting mudah-mudahan lebih baik lagi. Kalau dari Bapak? Kalau dari saya sih sejauh apapun cara kita untuk berjalan, secapai apapun kita untuk melangkah, kemudian harapan Pak Ade yang tadi bisa kita koordinasikan Pak ke depan supaya bagaimana caranya kita itu selalu lebih baik, selalu berevaluasi dan selalu bertransformasi. Dan sempat saya pernah menulis cerita juga dan saya membuat sebuah lirik. Kebetulan liriknya itu saya sharing kepada Pak Ade Ridwan, kemudian juga kamu sendiri, ya, kemudian juga teman-teman OSIS. Harapan saya kapanpun dimanapun temukan selalu cahaya indah tersebut yang akan dibawakan sama si Bibit nanti ya. Jadi kita tetap dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun selalu temukan cahaya indah itu. Seperti itu. Oke bapak muda nih, aduh jadi Bapak sudah tua. gimana ya disebutnya Bapak ya? Terima kasih sudah mau tampil di podcast Sama-sama, terima kasih podcast juga sudah kecil-kecilan. mengundang kita ya. Izin di post ya Pak, boleh kan? Oh boleh Nanti sekali. Bapak Ya. bisa lihat. Jangan lupa dikasih endorse. Terus, ya boleh lah nanti di belakang layar. Terima kasih untuk Bapak dan semoga di tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan kolaborasi yang lebih luar biasa, lebih memukau lagi antara dua bapak muda ini dan juga dengan teman-teman sahabat OSIS yang ada di belakang. Boleh saya hai kalian? Hai. Dari belakang mungkin kita akhiri sampai sini. Semoga kita bisa bertemu selanjutnya. Kita panjang umur ya. Amin. Semuanya bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali sangat bermanfaat dan Bukan saya Iya, ingatkan dulu. dan kita bisa menemukan cahaya indah kalau kata Pak Yudi ya. Saya berdua sekali dan dua bapak ini ada dan Mbak Yudi. Ada tidak ada. Ada